Halo teman-teman, di video pembelajaran kali ini, Extraordinary Team akan menjelaskan mengenai investasi saham dan kertas kerja konsolidasian, metode cost, dan metode ekuitas. Dengan dosen pengampu Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, Ibu Dr. Rini Indahwati SEAK MSICA. Extraordinary Team beranggotakan Mutia Nurfadila Ginting, Nathanael Selaen, Gaby Nenggolan, dan juga Kevin Favian. Sebelum kalian tambah penasaran, yuk sama-sama simak video berikut. Halo teman-teman, di sini nama saya adalah Kevin Favian. Di sini saya adalah pembicara pertama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu investasi saham dan laporan keuangan konsolidasi. Mari kita simak sama teman-teman. Pengertian investasi saham. Investasi saham adalah pemilik atau pembeli saham-saham perusahaan oleh suatu perusahaan lain untuk perorangan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan di luar pendapatan dari usaha pokoknya. Jadi saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang diperbandingkan di lantai bursa efek yang digunakan bagi perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam membutuhkan dana dari masyarakat. Investasi saham terbagi atas tiga. Yang pertama, tidak memiliki pengaruh signifikan, yaitu jika kepemilikan saham dalam jumlah kecil yang di bawah dari 20%. Yang kedua, memiliki pengaruh signifikan, yaitu jika kepemilikan saham dalam jumlah yang cukup besar sehingga memiliki pengaruh, biasanya jumlah kepemilikannya 20 hingga 50%. Yang ketiga, memiliki kendali melalui akuisisi, yaitu jika kepemilikan saham dimiliki sangat banyak sehingga dapat mengendalikan perusahaan anak yang biasanya kepemilikan sahamnya lebih dari 50%. PSAK yang mengatur laporan keuangan konsolidasi adalah PSAK nomor 65. Pengertian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Pada laporan keuangan konsolidasi terdiri dari dua metode, yaitu metode ekuitas dan metode biaya. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurangan akun investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurang dengan bagian laba atau rugi investor pada perusahaan asosiasi setelah tanggal perolehan. Untuk investasi dalam perusahaan asosiasi diatur dalam PSAK nomor 15 tentang akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi. Metode biaya adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi investor pencatatan investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun apabila dividen yang diterima melebihi dari investor atas laba investi dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurangan investasi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Perbedaan metode ekuitas dan metode biaya. Yang pertama, saat mencatat baik menggunakan metode ekuitas maupun menggunakan metode cost, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Jadi baik menggunakan metode ekuitas maupun menggunakan metode cost tidak ada perbedaan dalam pencatatan investasi. Pencatatan investasi sebesar biaya perolehan. Yang kedua, ketika anak itu mengakui laba, maka kalau metode ekuitas, laba anak ini akan diakui sebagai pendapatan. Sedangkan metode cost, laba etis, anak ini tidak diakui, jadi tidak perlu dicatat. Berikutnya yang ketiga, kalau si anak ini mengumumkan atau membagikan label, maka dividen si anak ini kalau menggunakan metode ekuitas akan mengurangi saldo investasi, sedangkan kalau menggunakan metode cost dari anak ini akan diakui sebagai pendapatan dividen. Halo, nama saya Gaby Nenggolan. Saya sebagai pembicara kedua.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan metode cost dan metode equity, akuisisi 100% setelah tanggal akuisisi. Yuk, langsung saja kita ke slide berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2021, shareholders equity PT Senja terdiri dari common stock 50 juta, paid in capital 80 juta, return earnings 120 juta. PT Senja tidak membayar dividen selama tahun 2020 dan PT Senja melaporkan laba bersihnya sebesar 50 juta. Pertama, saya akan menjelaskan dengan menggunakan metode cost. Total aset pada PT Piranida adalah 1.300 juta, sedangkan pada PT Senja 350 juta. Pada metode cost, pada akun investment in subsidiary 250 juta lalu dieliminasi. Capital stock di debit, paid in capital di debit, return earning di debit, kreditnya investment in subsidiary. Jadi, sehingga nanti investment in subsidiary, capital stock subsidiary juga menjadi tidak ada dan yang tersisa hanya parent saja. Ini jika kita menggunakan metode cost si parentsnya. Nah, jika kita menggunakan asumsi metode equity, maka investment tidak akan 250 juta karena sudah bertambah dengan adanya net income. Waktu net income si parents akan menjurnal investment pada income. Nah, si income akan masuk ke dalam return earning, sehingga investment tidak 250 juta, tetapi menjadi 300 juta. Sedangkan return earning bukan 550 juta, tetapi 600 juta. Sehingga jurnal eliminasinya, capital stock 50 juta, additional paid in capital 80 juta, return earning 170 juta, pada investment in subsidiary 300 juta. Maka demikian sama seperti yang tadi, investment in subsidiary-nya itu 0. Yang berbeda pada metode ekuitas, investment kepada anak menjadi 300 juta karena laba anak diakui, lalu pada return earning PT Induk ditambahkan 50 juta atas laba bersih PT anak. Jadi return earning PT tersebut menjadi 600 juta. Lalu pada return earning PT anak dieliminasi 170 juta karena ditambah 50 juta atas laba bersih pada PT anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nathanael Selain. Halo teman-teman, saya Nathanael Selain sebagai pembicara 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cost method yang kurang dari 100%. Silakan disimak ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat laporan kertas kerja konsolidasi pada slide ini. Pada kertas kerja ini, terlihat investment PT Plaza 150 juta dan PT Plaza tidak ada goodwill, dikarenakan goodwill ini akan muncul di laporan konsolidasinya. Jadi pertama-tama, kita menghilangkan dividen income sebesar 11.250.000. Dividen income diharuskan hilang karena anaknya sendiri, sehingga harus hilang. Dan lawannya yaitu dividen income pada PT Senayan sebesar 11.250.000. Selanjutnya, kita harus menghilangkan investment di PT Senayan sebesar 150 juta dan lawannya yaitu equity PT Senayan. Jadi, kita debitkan return earning beginning sebesar 50 juta, kemudian kita debitkan share capital sebesar 90 juta dan kita munculkan goodwill sebesar 60 juta. Dan kreditnya yaitu investment di PT Senayan sebesar 150 juta dan kita munculkan NSI equity di akhir. Jadi, kita lihat di situ beginning return earning sebesar 50 juta ditambah share capital 90 juta ditambah dengan goodwill 60 juta dikali dengan 75%. Itu sama dengan investment PT Plaza 150 juta dan sisanya adalah NSI 1 Januari. Jadi, kita menghilangkan investment di PT Senayan tetapi sekaligus memunculkan NSI. Yang selanjutnya,
Jika kita tadi memiliki anak perusahaan, maka ketika kita menghitung income, kita harus memisahkan bagian income untuk NSI. Cara menghitungnya yaitu dengan PT Senayan melaporkan net income sebesar 25 juta. Bagian kita adalah 75% dan sisanya adalah 25%. Nah, 25% ini adalah bagian dari NSI. Jadi, jika kita menghitung 25% dikali dengan 25 juta sama dengan 6.250.000. Terus, dari 6.250.000 dimasukkan 3.750.000 ke dividen dan sisanya 2.500.000 dimasukkan di NSI Equity pada tanggal 31 Desember. Dengan jurnal ini, maka di dalam laporan konsolidasinya, share hanya ditambahkan saja. Dividen income hilang. Lalu di dalam laporan konsolidasian, laporan income statement itu ada NSI sebesar 6.250.000 sebagai pengurang. Karena itu bagian-bagian laba NSI, jadi itu mengurangi. Maka total aset konsolidasinya sebesar 770.500.000 dan total liabilities dan equity sebesar 770.500.000. Selanjutnya jurnal eliminasi. Yang pertama, eliminasi saldo investasi awal. Di debit share capital Senayan 90 juta. Return earning Senayan pada tanggal 1 Januari di debit 50 juta. Goodwill 60 juta di debit. Dan di kreditnya investment in Senayan di kredit 150 juta. NSI Equity pada tanggal 1 Januari di kredit 50 juta. Kedua, eliminasi pendapatan dari anak atau PT Senayan. Di debit, dividen income 11.250.000, di kreditnya dividen Senayan 11.250.000. Yang ketiga, alokasi laba dan dividen non pengendalian. Di debitnya, NSI Expand 6.250.000, di kreditnya dividen Senayan 3.750.000. Lalu NSI Equity pada tanggal 31 Januari 2.500.000 di kreditnya. Sekian penjelasan dari saya tentang kertas kerja cost method. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, nama saya Mutia Nur Fadila Ginting. Saya adalah pembicara keempat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuisisi dengan kepemilikan di bawah 100% menggunakan metode ekuitas. Yuk kita simak videonya bersama. Nah, jadi kita akan menggunakan contoh yang sama dengan metode cost, tetapi terdapat perbedaan di antara kedua metode tersebut. Perbedaannya terdapat pada akun income investment pada metode ekuitas, sedangkan pada metode cost tadi kita menggunakan dividend income. Selain itu, terdapat perbedaan lainnya, yaitu pada akun investment in S di akun induk. Jumlahnya tidak sama lagi dengan metode cost. Agar lebih mudah dipahami, yuk kita bahas bersama. Dapat kita lihat pada kertas kerja ini, akun income from investment sebesar 18.750. Nilai tersebut berasal dari net income PT Senayan 25 juta dikali 75% kepemilikan saham induk pada PT Anak dan menghasilkan income from investment senilai 18.750.000. Lalu, pada saldo akun investment in S sudah bukan lagi 150 juta karena investment in S bertambah dengan income from investment dan dikurang dengan dividen. Dividen anak yang diterima sebesar 15 juta dikali dengan 75%, maka menjadi 11.250. Jadi menghasilkan perhitungan 150 juta ditambah 18.750 dikurang 12 juta. Hasilnya adalah 156.750 pada akun investment in S. Kemudian kita mengeliminasi akun-akun resiprokal atau akun timbal balik. Yang pertama dieliminasi adalah akun income from investment-nya sebesar 18.750 di debit karena saldo awalnya di kredit. Kemudian lawannya yaitu dividen 12 juta, sisanya adalah akun investment in S sebesar 6.750. Yang kedua, kita eliminasi akun investment in S yang dikreditkan kembali seperti posisi awal tahun pada saat menggunakan metode cost, yaitu
sebesar 150 juta. Lalu, memunculkan NCI 1 Januari 2021 sebesar 37.500. Lawannya adalah equity S di debit. Beginning return earning di debit sebesar 50 juta, kemudian shares capital 90 juta dan memunculkan goodwill sebesar 60 juta. Yang ketiga, mengalokasikan laba dan dividen non pengendali. Cara menghitungnya, PT ANA melaporkan net income-nya sebesar 25 juta dengan bagian induk 75% dan 25% bagian NCI. Jadi, jika dihitung 25 juta dikali dengan 25%, maka hasilnya 6.250. Bagian keuntungan NCI. Dari 6.250 ini dimasukkan ke dalam dividen 3 juta dan sisanya dimasukkan ke NCI 31 Desember sebesar 3.250. Kemudian, pada consolidated balance sheet, di bagian induk dan anak ditambah 350 juta ditambah 70 juta jadi 420 juta. Begitu juga dengan expand. Kemudian terdapat NCI expand bagian laba dari CS dan merupakan pengurang bagi laba total konsolidasi. Dapat kita lihat pada kertas kerja ini bahwa NCI expand akan mengurangi consolidated net income sebesar 6.250. Lalu, untuk jumlah consolidated net income dapat dihitung dengan mengurangkan dari atas ke bawah. Consolidated balance sheet pada bagian sales 4.250 dikurang expense 295 juta dan dikurangkan NCI expense 6.250, maka hasilnya menjadi 118.750. Begitu juga dengan total aset dan liabilitas. Dapat kita lihat jumlahnya sama, yaitu 70.71.250. Maka, jurnal eliminasinya akan terlihat seperti berikut ini. Yang pertama, eliminasi saldo investasi awal. Share capital Senayan di debit 90 juta, retained earning Senayan 1 Januari di debit 50 juta, goodwill di debit 60 juta. Kemudian, investment in Senayan di kredit 150 juta dan NCI 1 Januari di kredit 50 juta. Yang kedua, eliminasi pendapatan dari anak. Income from investment di debit 18.750, dividen Senayan di kredit 11.250, investment in Senayan di kredit 7.500. Yang ketiga, alokasi laba dan dividen non pengendali. NCI expand 6.250 di debit, dividen Senayan 3 juta di kredit dan NCI 31 Desember di kredit 3.250.